Setahun belakangan ini, channel Info Fotografi makin sering mereview kamera ponsel. Dan kami beruntung sempat mencoba berbagai ponsel dari 2 jutaan sampai 24 jutaan. Dari rentang harga yang begitu jauh, secara sekilas, hampir semua ponsel mirip desainnya. Layar ponsel 6 inci termasuk yang kecil, dan layar 6,7 inci termasuk yang besar. Kualitas desain ponsel-ponsel sekarang rata-rata terlihat sangat baik. Lalu apa yang membedakan? Pastinya dari jumlah dan kualitas kamera, kecanggihan prosesor, dan fitur-fitur lainnya. Kita akan kupas tuntas lengkap di video kali ini. Pertama-tama kita akan bahas kameranya terlebih dahulu. Kamera di ponsel itu bisa satu saja, tapi juga bisa beberapa. Yang paling bagus kualitasnya adalah yang lebar atau wide angle, yang biasanya memiliki lensa ekuivalen dengan 23 atau 26 mm. Image sensor yang terbaik untuk ponsel adalah yang berukuran sebesar mungkin, dan saat ini yang terbesar adalah yang berjenis 1 inci. Saat ini tidak banyak ponsel yang menggunakan sensor 1 inci. Kalaupun ada, yang pakai biasanya ponsel terbaik atau flagship dari tiap-tiap merek. Contoh ponsel yang bersensor 1 inci adalah Sharp R8 Pro, yang memakai satu kamera saja dengan lensa yang lebih lebar dari biasanya, yaitu ekuivalen dengan 19 mm dengan bukaan f1.9. Contoh lain yang lebih umum yaitu ponsel Xiaomi Ultra dan Vivo X100 yang memiliki beberapa kamera dan lensa utamanya ekuivalen dengan 23 mm dengan sensor 1 inci. Bukan lensa yang semakin besar itu semakin bagus. Semakin kecil angka f-nya menandakan lensanya makin besar. Karena itu semakin kecil angkanya semakin terang hasil gambarnya. Tapi ada kelemahannya, yaitu kalau terlalu besar bukaannya, kualitas gambar terutama di tepi atau ujung foto biasanya tidak begitu tajam. Untuk foto pemandangan jadinya agak kurang. Maka itu ada ponsel yang punya variable aperture, seperti Xiaomi 14 Ultra, yang kamera utamanya punya lensa variable aperture dari f1.6 yang sangat besar sekali ke f4. Biasanya bukan lensa yang umum di kamera ponsel, yaitu sekitar f1.8 atau f1.9. Lebih besar dari itu, misalnya f1.6 tergolong bukaan yang sangat besar. Kalau kita lihat, ponsel low-end yang harganya kurang lebih di bawah 3 jutaan, biasanya hanya memiliki satu kamera utama dengan image sensor yang berukuran sedang. Misalnya setengah inci. Sedangkan yang menengah dan menengah ke atas memiliki sensor yang lebih besar, yaitu tipe 1/1,15 inci atau 1/1,3 inci. Menurut saya pribadi, ponsel dengan ukuran sensor 1/1,3 inci, ukurannya sudah sangat baik. Sensor ini banyak digunakan oleh ponsel flagship yang harganya sekitar 10 jutaan ke atas. Yang menemani modul kamera utama biasanya modul lensa ultra wide yang ekuivalen dengan 16 mm. Kamera ini biasanya di ponsel terlihat sebagai 0,6 kali zoom. Kamera ini membantu untuk memotret di ruang sempit atau untuk pemandangan yang luas dan arsitektur. Kualitas modul lensa ultra wide biasanya cukup jauh bedanya dengan yang wide atau yang utama, karena ukuran sensornya lebih kecil, bukaan lensanya juga relatif lebih kecil, sekitar f2,2 sampai f2,4. Ponsel menengah ke bawah yang harganya di bawah 5 juta, biasanya menggunakan modul kamera ultrawide yang kualitasnya sangat basic. Kira-kira beresolusi 8 megapiksel dengan sensor yang sangat kecil, yaitu 1/4 inch. Yang lebih bagus akan menggunakan kamera yang beresolusi 12 megapiksel atau 50 megapiksel untuk yang high-end. Karena kamera utama semakin bagus dengan sensor yang semakin besar, lensa standar ekuivalen dengan 2 kali zoom atau sekitar 50 mm biasanya sudah digantikan dengan digital zoom atau cropping dari modul kamera utama. Tapi ada juga ponsel memiliki modul lensa standar yang dedicated. Tapi biasanya kualitasnya biasa saja karena ukuran image sensor dan lensanya relatif kecil. Modul kamera telefoto yang lebih panjang yang biasanya lensanya ekuivalen dengan 70 mm sampai 230 mm biasanya hanya didapatkan di ponsel yang kelasnya lebih atas lagi. Tanda-tandanya adalah ponsel yang punya label Pro atau Ultra. Harga kamera yang memiliki lensa telefoto biasanya di atas 10 juta ke atas. Kecuali kalau teman-teman beli ponsel bekas atau yang rilisan beberapa tahun yang lalu. Lensa telefoto ada yang fix juga, artinya dia tidak bisa zoom.
biasanya ekuivalen dengan 70-120 mm, dengan sensor yang relatif kecil, seperti tipe 1/3,5, atau kalau yang lebih bagusan dikit yaitu 1/2,5. Dan bukanya di antara f2,8 sampai f3,5. Contohnya Google Pixel 7 Pro yang saya pakai ini, hasilnya cukup baik di kondisi terang, tapi pastinya kalah detail dengan modul yang utama. Telefoto yang bisa zoom lebih jauh, yang bisa foto bulan, biasanya menggunakan teknologi lensa yang namanya periscope. Contohnya Samsung S22-24 Ultra yang menerapkan lensa ekuivalen sampai 230 mm ditambah dengan digital zoom, itu bisa menjangkau bulan. Setahun terakhir, saya perhatikan lensa telefoto itu jarak fokalnya agak sedikit dikurangi, tapi kualitasnya ditingkatkan dengan memperbesar ukuran image sensor menjadi 1/2,5 inci, dan bukanya juga diperbesar dari f3,5 menjadi f2,8. Menurut saya itu keputusan yang tidak salah. Kalau teman-teman ingin melihat bagaimana kualitas gambar dihasilkan ponsel Samsung S24 Ultra, salah satu ponsel terbaik saat ini, foto-foto asli dari kamera, dan beberapa foto RAW sudah saya siapkan bagi teman-teman yang mendukung info fotografi di karyakasa.com dan Sosiabus Info Fotografi. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Ngomongin user interface dan software tiap merek ponsel itu agak sedikit tricky, karena tiap merek dan modelnya itu memiliki operating system yang berbeda-beda. Kalau ibaratnya hardware itu lauk, software itu ibarat bumbu-bumbunya. Sebagai contoh, ponsel Vivo itu banyak memberikan filter dan efek-efek khusus, seperti efek-efek sinematis. Xiaomi memberikan preset Leica Vibrant dan Leica Authentic. Dan pastinya setiap tipe atau setiap merek ponsel yang lain memiliki khasnya masing-masing. Yang senang menyeting kamera dan mengedit foto sendiri, pastikan memilih kamera yang memiliki fitur manual, yang sering dinamakan fitur Pro di ponselnya. Dan juga yang bisa merekam format RAW merupakan hal yang plus banget. Soal desain mana yang lebih baik, menurut saya balik lagi tergantung ke selera masing-masing. Sama seperti kalau kita membeli kamera digital, ada yang suka warna dan tonal kamera tertentu daripada kamera yang lain. Gak sedikit juga yang mempertimbangkan desain atau bentuknya. Ada yang suka kamera yang berukuran besar dan berkesan kokoh dan juga profesional. Tapi ada juga yang menyukai kamera yang berbentuk retro, seperti kamera film. Membuat bokeh atau latar belakang blur dengan menggunakan kamera ponsel, itu agak sulit didapatkan, berbeda dengan menggunakan kamera yang dedicated. Karena keterbatasan dari ukuran dari sensornya dan lensanya yang cukup wide. Jadi setiap ponsel akan menggunakan software untuk mensimulasikan blur latar belakang. Kita bisa menggunakan mode potret dan kita bisa atur kadar blurnya. Bentuk bokeh atau blurnya kadang bisa dipilih sesuai dengan selera. Misalnya di ponsel Vivo, kita bisa pilih efek bokeh seperti lensa-lensa Zeiss. Karena kedua merek ini bekerja sama dalam pengembangan modul kamera, lensa, dan softwarenya. Ngomongin soal video, ya meskipun channel ini fokus ke fotografi, tapi saya akan bahas sedikit soal videografinya. Pada dasarnya, kamera ponsel sudah cukup baik untuk merekam video untuk media sosial, seperti untuk YouTube atau vertikal untuk Instagram Reel. Yang membedakan antara ponsel yang satu dengan yang lainnya biasanya adalah resolusi yang berkaitan dengan detail dari videonya. Ponsel yang low-end di bawah 4 juta biasanya terbatas di Full HD, dan yang 6 jutaan bisa merekam video 4K. Ponsel-ponsel high-end dengan prosesor terbaru bukan hanya bisa merekam video yang berkualitas 4K, tapi juga FPS-nya tinggi, misalnya 60 FPS, sehingga kita bisa mudah membuat footage slow motion yang lebih baik. Bagi yang tidak menggunakan gimbal, stabilizer juga merupakan fitur penting saat merekam video. Ponsel dengan kamera yang memiliki stabilizer atau OIS itu menurut saya unggul, terutama kalau kita sering merekam di atas platform yang bergerak, seperti di motor, kereta, di perahu, dan sebagainya. Kamera ponsel yang punya fitur gyro sensor itu juga akan membantu dalam merekam video. Cara kerjanya, si ponsel bisa mendeteksi gerakan kita dan akan menstabilkan footage video dengan memotong sedikit bagian tepi-tepi dari gambar. Oleh sebab itu, kamera yang memiliki lensa yang ultra wide itu akan sangat membantu untuk membuat video seperti konten vlog.
Sekarang kita akan bahas sedikit tentang prosesor, karena prosesor itu sangat penting dalam menentukan kinerja kamera secara keseluruhan, dan juga menentukan kualitas foto kita dan juga fitur-fitur yang di dalamnya. Contohnya ada computational photography, AI, dan pengurangan noise atau noise reduction, penajaman foto, memproses HDR, semuanya butuh prosesor yang bagus dan cepat. Semakin baik prosesornya, semakin oke kualitas gambarnya untuk foto maupun video. Fabrikasi juga menentukan 4 nanometer untuk 2024 itu masih tergolong bagus sekali, dan yang 6 nanometer tergolong prosesor yang kecepatannya sedang. Dengan miniaturisasi seperti itu, prosesor ponsel itu bisa sangat cepat, tapi ukurannya bisa tetap ringkas. Saat ini ada beberapa merek prosesor yang terkenal, misalnya Qualcomm Snapdragon, yang kini sudah seri ke-8 generasi yang ketiga. MediaTek punya prosesor bermerek Dimensity dan Helios, dan Samsung punya Exynos, dan masih ada beberapa yang lain. Tapi yang paling terkenal saat ini adalah Snapdragon, karena prosesornya paling sering memuncaki tes kinerja benchmarker seperti Antutu. Kalau kita lihat harga dan spesifikasi dari ponsel, itu biasanya tidak bercerita banyak tentang ketahanan fisik dan juga pemakaian jangka panjang ponsel. Jika kamu seorang petualang, maka salah satu fitur yang penting mungkin adalah ketahanan dari kameranya sendiri. Ponsel dengan rating IP54 itu aman untuk hujan-hujan yang gerimis ya misalnya. Tapi kalau hujan deras dan juga kalau kita ingin cemplungin ke bawah air, maka yang lebih aman adalah ratingnya IP68. Tapi tahun ini saya baru tahu juga ada ponsel yang military grade, misalnya Sharp Sense 8 dan juga Sharp R8 Pro, yang tahan banting di kondisi yang ekstrim. Ketahanan baterai dan kinerja komponen dalam waktu panjang juga tidak bisa diukur waktu mereview ponsel. Tapi lumayan penting bagi yang tidak suka ganti-ganti ponsel setiap tahun. Sayangnya, untuk mengetahui performa jangka panjang itu tidak mudah. Kita harus mencari testimoni orang yang telah menggunakan ponsel itu selama beberapa tahun atau mengalaminya sendiri. Kesimpulannya, seperti memilih kamera dan gadget lainnya pada umumnya, prinsip membeli ponsel itu kurang lebih sama. Semakin lengkap lensa dan fiturnya, semakin besar, berat, dan juga mahal ponselnya. Ponsel 3 jutaan ke bawah biasanya hanya memberikan satu kamera. Contohnya Infinix Note 40. Ponsel 4-6 jutaan punya 2 kamera, biasanya wide dan ultra wide. Contohnya Vivo Y100 dan Sharp Sense 8. Ponsel 7-12 jutaan biasanya punya 3 kamera, ada wide, ultra wide, dan telefoto. Contohnya Xiaomi 14. Ponsel 13 jutaan ke atas biasanya punya semua lensa-lensa dan termasuk lensa telefoto yang sangat panjang, yang sekitar 100-200 mm. Misalnya Google Pixel 8 Pro, dan ponsel yang 20 juta ke atas biasanya bukan hanya lengkap, tapi sudah tergolong ponsel yang mewah. Itu tercermin dalam bahan ponsel dan fitur-fitur canggih yang berada di dalamnya. Contohnya Samsung S24 Ultra yang dilengkapi dengan S Pen dan juga Artificial Intelligence. Semakin tinggi harganya, prosesor build quality ponsel biasanya juga semakin baik. Saya mengamati bahwa teknologi kamera ponsel dari tahun ke tahun itu semakin matang. Pengembangan modul kamera itu sekarang dibatasi oleh ukuran image sensor dan juga lensa. Tapi jika ukuran ponsel ke depannya makin besar dan juga makin diminati, ya mungkin saja ke depannya sensor micro four touch atau yang mendekati bisa saja dimuatkan ke dalam ponsel. Dan ponsel yang fokus ke fotografi di masa depan mungkin bisa berganti modul lensa, sehingga fisiknya lebih mirip kamera daripada ponsel. Kalau dibandingkan dengan kamera foto, saya melihat kamera-kamera di ponsel ini bisa menjadi pengganti digital kamera compact. Tapi masih kurang ideal untuk menggantikan fotografi yang lebih serius atau profesional, karena setiap kameranya tidak konsisten kualitasnya. Sensornya saja beda-beda setiap modulnya. Tapi sebagai gadget, value-nya tentunya lebih tinggi, karena setiap orang menggunakan ponsel hampir setiap waktu dibandingkan dengan menggunakan kamera foto. Maka itu, untuk saat ini, ponsel masih akan koeksis dan berkembang bersama kamera digital. Mudah-mudahan panduan saya agak sedikit teknis ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari ponsel dengan kamera yang bagus, dan sampai jumpa lagi di panduan memilih kamera lainnya. Oke, bye.